Bab 141, Lelang Jutaan Harta Karun. Setelah VIHOU pergi, Wang Xiaolong dan Marsekal Hao Tian menunggunya di aula utama Nine Tripod Commerce. Menjelang fajar, VIHOU kembali. Dengan kepala terpenggal Mei Pengliang di tangannya. VIHOU melaporkan, Sovereign, Mei Pengliang dan semua murid Clear Cloud Pavilion telah ditangani. Wang Xiaolong mengangguk ringan, hasil ini sesuai harapannya. Kita akan kembali ke Royal City nanti, kata Wang Xiaolong dengan sungguh-sungguh. Meskipun masalah dengan Mei Senin dari Clear Cloud Pavilion dan putranya telah diselesaikan, masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan, yang membuat Wang Xiaolong memutuskan untuk tidak kembali begitu cepat. Ya, penguasa. Baik VIHOU maupun Marsekal Hao Tian mengakui keputusannya dengan hormat. Sebelum cahaya pagi menyebar ke seluruh negeri, berita tentang Mei Senin melanda kota Kabupaten Fajar besar seperti guntur, menimbulkan kegemparan yang mengejutkan di seluruh kota. Rakyat jelata juga diberitahu bahwa Presiden Mei Senin dari Clear Cloud Pavilion terbunuh pada malam hari. Mei Senin dan semua murid Clear Cloud Pavilion bertemu dengan pemusnahan. Di dalam rumah Castellan Kabupaten Fajar besar, Castellan Wudang memiliki ekspresi jelek di wajahnya saat dia melihat mayat Mei Senin. Persahabatannya dengan Mei Senin baik. Castellan, haruskah kita mengirim penjaga untuk mengepung Nine Tripod Commerce? Salah satu penjaga Castellan Manor datang di samping Wudang dan bertanya, Presiden Mei Senin dan orang-orang ini pasti dibunuh oleh orang-orang dari Nine Tripod Commerce. Ya, Castellan, bahkan jika Nine Tripod Commerce itu didukung Marshal Hao Tian, lalu kenapa? Pangeran yang melanggar hukum sama bersalahnya dengan subjek. Saya tidak percaya bahwa Nine Tripod Commerce berani membalas. Penjaga Castellan Manor lainnya angkat bicara. Ekspresi Wudang sangat cemberut sepanjang waktu. Laporkan masalah ini ke Chuan Perdana Menteri terlebih dahulu. Chuan Perdana Menteri harus membuat keputusannya. Setelah dia mengatakan itu, Wudang mengirim salah satu orang kepercayaannya untuk memberitahu Perdana Menteri Wu Feng tentang masalah tersebut. Beberapa jam kemudian, Wudang menerima balasan Perdana Menteri Wu Feng dan instruksi lebih lanjut. Membaca jawaban dari Perdana Menteri Wu Feng, Wudang menghela napas lega. 5 hari kemudian. 5 hari telah berlalu sejak Presiden Mei Senin dari Clear Cloud Pavilion dan lebih dari 200 murid terbunuh, dan gosip itu berangsur-angsur mereda. Apa yang membingungkan kekuatan besar dan kecil dari Big Down County adalah kurangnya tanggapan dari Castellan Manor sementara Nine Tripod Commerce tetap aman dan sehat. Tak hanya itu, bisnis Nine Tripod Commerce justru melejit selama beberapa hari terakhir. 10 hari kemudian ketika Wang Xiaolong, VIHOU, dan Marsekal Hao Tian akhirnya meninggalkan Kabupaten Fajar besar dan kembali ke kota kerajaan Luotong. Sesampainya di Luotong Royal City, Wang Xiaolong langsung menuju Tianxuan Mansion. Namun, tidak lama setelah dia melangkah di Tianxuan Mansion, Sun Zheng dan Xiao Qiu dari Cosmic Star Academy datang. Tujuan kunjungan mereka terkait dengan masuknya halaman dalam. Duduk di aula utama kediaman Tianxuan, Sun Zheng ragu-ragu sebelum berkata kepada Wang Xiaolong, Xiaolong, kemarin lusa kita mengadakan diskusi meja bundar halaman dalam dan Xiao Qiu dan aku mengusulkan izin masukmu ke halaman dalam. Sebagian besar sesepuh halaman dalam menyetujuinya, hanya saja. Kalimat Sun Zheng berhenti di sini. Xiao Qiu melanjutkan, hanya saja ada 3 tetua yang menolak masuknya kamu ke halaman dalam, ada 10 tetua di halaman dalam. 3 dari mereka tidak setuju berarti Wang Xiaolong tidak memenuhi syarat untuk memasuki halaman dalam karena peraturan membutuhkan 9 suara. Oh, 3 tetua? Wang Xiaolong acuh tak acuh terhadap fakta ini. Baginya, halaman dalam tidak penting sama sekali. Satu-satunya keuntungan adalah ada sedikit lebih banyak sumber daya kultivasi yang dialokasikan dibandingkan dengan tahun ketiga normal, seperti alokasi spirit dan hadiah, dan manfaat lainnya. Namun, roh dan tingkat 3 dan tingkat 4 ini tidak dapat dibandingkan dengan mutiara naga api dari pagoda harta karun Linglong. Sun Zheng dan Xiao Qiu bertukar pandang jengkel melihat ekspresi Wang Xiaolong. Sepertinya si kecil ini benar-benar tidak tertarik dengan halaman dalam. Orang harus tahu bahwa memasuki halaman dalam adalah impian setiap siswa. Tujuan yang mereka perjuangkan saat memasuki akademi.
Alasan ketiga tetua untuk menolak penerimaan Anda adalah bahwa semua murid halaman dalam harus mencapai orde ke-10, sedangkan Anda masih orde ke-9, San Seng menjelaskan. Oh benar, mereka bertiga memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Perdana Menteri Wu Feng. Si Ong Chiu menambahkan. Perdana Menteri Wu Feng dan Marsekal Hao Tian memiliki beberapa konflik di antara mereka. Dengan demikian, menurut pendapat si Ong Chiu, alasan utama ketiga tetua ini tidak setuju dengan Wang Xiaolong memasuki halaman dalam kemungkinan karena hasil karya Perdana Menteri Wu Feng dalam kegelapan. Adapun untuk mengklaim bahwa Wang Xiaolong bukanlah prajurit orde ke-10, bahwa menjadi dasar penolakan hanyalah sebuah alasan. Perdana Menteri Wu Feng. Kilatan tajam bersinar di mata Wang Xiaolong saat dia mengulangi nama itu. Sekali lagi, Perdana Menteri Wu Feng. Dalam beberapa hari terakhir, Perdana Menteri Wu Feng ini sepertinya mencari masalah dengannya di setiap sudut. Semua insiden ini hanya karena Marsekal Hao Tian? Atau mungkin, hal-hal tidak sesederhana yang dia pikirkan. Beberapa saat kemudian, San Zeng dan si Ong Chiu meninggalkan Tian Xuan Mansion, tetapi sebelum mereka pergi, Wang Xiaolong menanyakan nama ketiga sesepuh. Xie Wei, Jiang Heng Yu, Chang Feng Li. Ini adalah nama dari tiga sesepuh halaman dalam. Mengingat nama-nama ini, Wang Xiaolong mengaktifkan cincin pengikat dewa dan memasuki medan perang kuno untuk berlatih. Beberapa bulan telah berlalu sejak dia melakukan terobosan ke puncak orde ke-10, jadi dia merasa terobosan ke orde ke-10 akhir sudah dekat. Dan ada 4 bulan lagi hingga kompetisi tahunan akademi akhir tahun, dan Wang Xiaolong telah memutuskan untuk maju ke orde ke-10 secepat yang dia bisa untuk merebut kejuaraan keseluruhan akademi di tangannya. Setelah memperoleh kejuaraan, langkah selanjutnya adalah berpartisipasi dalam pertempuran kota kekaisaran Duanren. Awalnya, rencana Wang Xiaolong adalah menembus ranah Xiantian tahun depan sebelum mengikuti kejuaraan umum. Dengan cara ini, berpartisipasi dalam pertempuran kota kekaisaran Duanren akan membuatnya memiliki pijakan yang lebih baik dalam kompetisi. Namun, sekarang dia berubah pikiran. Dia harus memasuki Institut Duanren sesegera mungkin, dan kemudian mendapatkan dan menyempurnakan harta karun surgawi nomor 4, Mutiara Jiwa Mutlak. Wang Xiaolong duduk bersila di medan perang kuno, menjalankan asura tajtik sambil melahap energi spiritual akhirat yang jatuh seperti gelombang pasang dari kehampaan. Naga hitam dan biru kembar melayang di belakang Wang Xiaolong, dan selusin plus meter panjang tubuh mereka berkilau saat masing-masing sisik naga tumbuh lebih tebal dan lebih padat. Saat kekuatan Wang Xiaolong mendekati jauh lebih dekat ke alam Xiantian, tubuh naga kembar tumbuh lebih nyata dan kokoh. Dari jauh, mereka tampak seperti kehidupan nyata naga ilahi primordial. Setengah bulan berlalu. Selama setengah bulan ini, Wang Xiaolong menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih di dalam medan perang kuno. Selain berkonsentrasi pada taktik Asura, ada juga kitab suci metamorfosis tubuh. Yang membuat Wang Xiaolong gembira adalah ada tanda-tanda memasuki tahap 10. Memasuki tahap 10 mewakili kekuatan ahli alam Xiantian. Pada saat itu, bahkan jika ki pertempuran Wang Xiaolong belum menembus ke ranah Xiantian, hanya dengan kekuatan internalnya menerobos tahap 10 akan sangat membantunya di kota kekaisaran. Cahaya terang terus berkilauan dari tubuh Wang Xiaolong saat lapisan samar cahaya merah api muncul di permukaan kulitnya. Setengah bulan latihan gila menyebabkan ki pertempuran dunia bawah di meridiannya dan laut ki melonjak, mengalir melalui nadinya. Tiba-tiba, Wang Xiaolong bergetar dari dalam, meridiannya dan laut ki membesar lagi. Orde ke-10 akhir, dia akhirnya berhasil menerobos. Wang Xiaolong terus menjalankan teknik taktik Asura selama beberapa jam sebelum berhenti dan membuka matanya. Cahaya dingin yang tajam bersinar di matanya seperti ujung pedang yang mematikan. Wang Xiaolong keluar dari medan perang kuno. Berjalan keluar dari kamarnya, dia bertemu dengan adik perempuannya, Wang Min. Melihat siluet Wang Xiaolong, Wang Min melompat kegirangan dan berlari ke arah Wang Xiaolong. "Kakak, kamu akhirnya keluar dari latihan." Melihat ekspresi wajah adiknya, Wang Xiaolong sudah bisa menebak pasti ada sesuatu di pikirannya, dan sakit kepala mulai muncul. Benar saja, kalimat Wang Min berikutnya adalah, "Kakak, temani aku ke lelang 1.000.000 harta karun." Bab 142, pergi ke lelang.
Lelang jutaan harta karun. Wang Xiaolong bingung. Rumah lelang sejuta harta karun ini adalah lelang yang diadakan oleh kantor 1000 harta karun, dan kantor 1000 harta karun adalah salah satu dari 3 firma terbesar kerajaan Duanren. Di ribuan kerajaan yang bersumpah setia di bawah kekaisaran Duanren, mereka memiliki lebih dari 2000 cabang, satu di setiap kota kerajaan dan lokasi utama penting lainnya. Dan di kota kerajaan Luotong, ada satu cabang rumah lelang sejuta harta karun. Meskipun Nine Tripod Commerce yang dibuat oleh Wang Xiaolong adalah salah satu firma terbesar di kerajaan Luotong, jika dibandingkan dengan firma 1000 harta karun raksasa, itu hanyalah biji wijen. Wang Min menjelaskan, "Kakak, Anda mungkin tidak tahu, tetapi saya mendengar bahwa dalam pelelangan kali ini akan ada hal-hal selain harta seperti teknik kultivasi peringkat bumi tingkat tinggi. Mereka bahkan melelang harta spiritual, esne geosentris apa?" Esne geosentris Wang Xiaolong tercengang. Lebih dari 100.000 kaki jauhnya ke dalam bumi, dan setelah ribuan tahun mengalami kondisi tertentu, planet ini akan melahirkan harta spiritual yang ajaib. Dan harta itu adalah esne geosentris. Esne geosentris ini adalah harta alam yang terbentuk dari pengumpulan berbagai aura spiritual selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika diambil oleh orang yang berkultivasi dalam pertempuran Qi, itu akan memberikan manfaat yang tak terbayangkan. Esne geosentris ini tidak hanya dapat memperpanjang umur seseorang, tetapi juga sangat meningkatkan kultivasi pertempuran Qi seseorang. Efek memperpanjang umur ini tidak sesederhana mengambil beberapa ramuan yang bisa memperpanjang umur. Ya geosentris esne. Saya mendengar lelang sejuta harta karun di kerajaan Luotong, kami bahkan menarik orang-orang dari kerajaan tetangga dan beberapa kekuatan yang lebih besar kali ini. Wang Min menjelaskan. Mata Wang Xiaolong berkilat dengan tekad. Esne geosentris. 1. Bahkan setelah menembus orde ke-10, Wang Xiaolong tidak terlalu percaya diri untuk menjadi juara akademi secara keseluruhan dalam kompetisi tahunan mendatang. Namun, jika dia bisa menawar geosentris esne ini, menelannya dan berlatih, dia yakin dia bisa maju ke puncak orde ke-10 sebelum kompetisi tahunan. Melihat ekspresi kakak laki-lakinya, Wang Min tahu dia terpikat. "Kakak, pelelangan akan dimulai dalam 2 jam lagi, oke?" kata Wang Min. "Oke, ayo pergi sekarang." Wang Xiaolong mengangguk setuju. Awalnya, dia tidak tertarik dengan apa yang disebut lelang ini, tapi esne geosentris 1000 harta karun ini, dia harus mendapatkannya. Melihat Wang Xiaolong setuju, wajahnya bersinar saat dia bersorak gembira sebelum dengan cepat menarik tangan Wang Xiaolong keluar dari Tian Xuan Mansion. Saat mereka meninggalkan rumah Tian Xuan, Wang Xiaolong dan Wang Min bertemu dengan Marsekal Hao Tian dan Fei Hao. Chuan muda ingin berpartisipasi dalam pelelangan, tanda seru. Keduanya terkejut ketika mendengar Wang Xiaolong ingin berpartisipasi dalam lelang sejuta harta karun. Chuan muda ingin menawar untuk geosentris esne. Fei Hao menebak dan bertanya. Untuk pelelangan khusus ini, lelang Million Treasures berusaha keras untuk mempublikasikan masalah tersebut. Selama 2 hari terakhir, Marsekal Hao Tian dan Fei Hao telah mendengar tentang esne geosentris yang dilelang berkali-kali. Wang Xiaolong mengangguk, benar. Untuk Wang Xiaolong, tidak perlu menyembunyikan apapun dari kedua orang ini. "Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan dariku?" Menyadari perubahan ekspresi mereka, Wang Xiaolong bertanya. Keduanya tampak seperti memiliki sesuatu untuk dilaporkan kepadanya. "Kami datang untuk melaporkan kepada Tuan Muda bahwa Yeu Chen dari Sekte Pedang Besar datang ke kerajaan Luotong. Selain Yeu Chen, Ning Wang juga datang." Marsekal Hao Tian melaporkan dengan hormat. "Oh, Yeu Chen, Ning Wang." Mata Wang Xiaolong menajam. Dia tidak menyangka mereka muncul di kota kerajaan Luotong. Keduanya datang ke kerajaan Luotong pada saat yang sama, jadi tujuannya adalah lelang sejuta harta karun. Ning Wang beruntung bisa melarikan diri di Big Down County, namun dia berani menunjukkan wajahnya di Royal City kali ini. Wang Xiaolong mencibir dengan dingin. Dia menoleh ke Marsekal Hao Tian dan Fei Hao, berkata, "Ayo pergi, kalian berdua ikut aku ke lelang sejuta harta karun." "Ya, Chuan muda." Keduanya menjawab dengan hormat. Oleh karena itu, kelompok 4 orang Wang Xiaolong,
Wang Min, Marsekal Hao Tian, dan Fei Hou berjalan ke tempat lelang sejuta harta karun dengan santai. Kakak, kali ini dua kabut tua itu, Ye Wu Chen dan Ning Nuang, datang ke sini, jadi kamu tidak boleh membiarkan mereka melarikan diri. Dalam perjalanan, Wang Min mengayunkan tinju kecilnya dengan marah memikirkan kedua orang itu, wajah kecilnya berkilat penuh kebencian. Beberapa tahun terakhir ini, Sekte Pedang Besar dan keluarga Martial Ning terus mengirim pembunuh untuk membunuh keluarga mereka. Suatu kali, Wang Min hampir terluka, sehingga dendam gadis kecil itu semakin dalam terhadap keduanya. Wang Xiaolong menyaksikan adik perempuannya mengayunkan tinju kecilnya dengan kuat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Ketika kita mencapai tempat pelelangan, jika kamu melihat dua kabut tua ini, kamu naik dan kalahkan mereka sampai mereka bisa jangan bangun kembali. Mendengar ini, Wang Min tersedak, lalu cemberut mulut kecilnya dan bergumam, kakak, kau tahu aku tidak bisa mengalahkan dua orang tua berkabut itu. Wang Xiaolong menyeringai tanpa malu-malu. Marshal Hao Tian dan Fei Hao mengikuti di belakang mereka dan juga tersenyum. Dalam perjalanan ke lelang sejuta harta karun, Wang Xiaolong memperhatikan bahwa jalanan semakin ramai. Mereka bisa melihat banyak orang yang berbeda mengenakan segala macam gaya dan warna. Dilihat dari arah pergerakan semua orang ini datang untuk tujuan yang sama. Kemungkinan besar mereka adalah kekuatan berbeda yang datang ke kerajaan Luotong untuk pelelangan. 1 jam kemudian, kelompok 4 orang Wang Xiaolong tiba di rumah lelang. Rumah lelang sejuta harta kota kerajaan Luotong terletak di jalan yang paling makmur. Itu sudah ramai pada hari-hari biasa, tapi hari ini jalanan macet sehingga setetes air pun tidak bisa masuk. Ketika Wang Xiaolong tiba, di hadapannya ada sekumpulan kepala hitam yang terayun-ayun. Kerumunan macet, sehingga sulit untuk bergerak maju. Menyadari hal ini, Fei Hao berjalan ke depan untuk membuka jalan bagi Wang Xiaolong. Kemanapun Fei Hao lewat, aliran udara yang kuat meluas yang mendorong semua orang, memberi jalan ke jalan. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di pintu masuk rumah lelang Million Treasures. Petugas kepala rumah lelang sejuta harta tercengang ketika dia melihat Marsekal Hao Tian di belakang Wang Xiaolong, dan tersenyum lebar. Dia buru-buru menyambut mereka dengan sopan dan membawa mereka ke kamar pribadi. Siapa anak itu? Bahkan kepala petugas kantor 1000 harta datang untuk menyambutnya secara pribadi, tanda seru. Kamu bahkan tidak tahu ini. Dia adalah jenius paling berbakat kerajaan Luotong, Wang Xiaolong. Yang di belakangnya adalah pahlawan kerajaan Luotong, hanya di bawah Raja Marsekal Hao Tian. Apa? Dia adalah Wang Xiaolong. Ada desas-desus setahun yang lalu tentang dia mengalahkan Yang An dari kerajaan Yuai. Ini menimbulkan kegemparan di antara kerumunan. Namun, ada pengecualian. Seorang pemuda yang mengenakan jubah bersulam hitam menatap ke arah Wang Xiaolong dengan kebencian saat dia melangkah ke rumah lelang jutaan harta karun. Sepertinya dia ingin memotong Wang Xiaolong menjadi potongan-potongan kecil. Cuan muda, saat ini kamu bukan lawan Wang Xiaolong. Kamu harus menanggung rasa sakit ini sampai waktunya tepat. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan di belakang pemuda itu dan berbisik mengingatkannya. Jangan khawatir Paman Liu, aku tahu, aku tidak akan bertindak sembarangan. Harinya akan tiba ketika saya memusnahkan rumah Tian Xuan keluarga Wang untuk membalaskan dendam ayah. Pemuda berjubah hitam itu mengumpat dengan gigi terkatup, dan suaranya sangat dingin. Kepala petugas rumah lelang jutaan harta karun itu secara pribadi mengatur ruang pribadi untuk kelompok Wang Xiaolong setelah memimpin mereka melalui lorong yang disiapkan khusus untuk tamu terhormat. Sebelum pergi untuk merawat tamu lain, kepala petugas rumah lelang Million Treasures memberitahu mereka bahwa dia menginstruksikan murid rumah lelang untuk melayani mereka jika mereka membutuhkan sesuatu. Setelah kepala petugas menutup pintu dan pergi, Wang Xiaolong melirik ke aula di bawah dan tiba-tiba, dia melihat siluet yang dikenalnya. Bab 143, bertemu Yang An lagi. Yang An. Sosok familiar itu adalah orang yang sama yang dikalahkan oleh Wang Xiaolong di kerajaan Yuai. Yang An. Dia tidak menyangka pelelangan akan menarik Yang An dari kerajaan Yuai. Karena Yang An ada di sana, bukankah kakeknya, Yang Dong, juga ada? Mata Wang Xiaolong menyipit. Yang An? Pada titik ini,
VIHOU juga memperhatikan Yang An di dalam aula lelang, dan seperti Wang Xiaolong, dia juga terkejut. Jadi, bocah cilik itu adalah Yang An. Mati Marsekal Hao Tian mengikuti VIHOU, jatuh ke sosok Yang An. Dia mungkin tidak ada di kerajaan Yuai, tapi dia menerima berita tentang Wang Xiaolong mengalahkan Yang An di kerajaan Yuai. VIHOU mengangguk, itu anak itu. Pada saat ini, Yang An berjalan melalui lorong untuk tamu istimewa, membenarkan prediksi Wang Xiaolong. Yang Dang memang datang karena hanya pakar alam Xiantian yang berhak mendapatkan kamar pribadi. Oleh karena itu, jika Yang Dang tidak ada, Yang An tidak akan memiliki akses ke kamar pribadi. Orang-orang terus berbondong-bondong memasuki aula lelang, baik pasukan besar maupun kecil dari kerajaan tetangga telah melakukan perjalanan. Seluruh aula menjadi keributan yang bising. Meski begitu, sejak mereka memasuki aula lelang, kotak obrolan yang dikenal sebagai Wang Min benar-benar diam, duduk dengan patuh saat matanya yang bulat besar menjelajahi lantai dasar aula lelang seolah mencari seseorang. Melihat ini, Wang Xiaolong tersenyum, saya katakan gadis kecil, apakah Anda datang ke pelelangan bukan untuk membeli barang, tetapi untuk mencari seseorang? Awalnya, Wang Xiaolong mengucapkan kata-kata ini untuk menggoda Wang Min, tetapi dia tidak menyangka bahwa Wang Min akan tersipu dan menembaknya dengan tatapan marah. Kakak, apa yang kamu katakan? Saya datang ke pelelangan untuk membeli barang. Tentu saja Wang Xiaolong tidak mengira dia akan menebak dengan benar bahwa adik perempuannya memang sedang mencari seseorang di sini. Kalau begitu, beritahu aku, barang mana dari pelelangan yang kamu inginkan? Nada suara Wang Xiaolong dicampur dengan arti ganda saat dia tersenyum malu pada adik perempuannya. Wang Min bergumam tidak jelas, namun setelah setengah hari, tidak ada jawaban konkret yang keluar darinya. Pada akhirnya, dia memiringkan kepalanya dengan malu-malu, bagaimanapun, aku datang untuk menawar item. Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya dengan senyum tipis dan masam di wajahnya. Marshal Hao Tian dan VIHOU tidak bisa menahan senyum kecil. Pada saat ini, lautan orang sudah memadati pelelangan besar itu. Untungnya, tempat itu besar dengan 10.000 kursi yang telah disiapkan sebelumnya, namun, masing-masing terisi. Tidak ada kursi kosong yang tersisa. Jika situasi kursi yang lebih rendah seperti itu, orang bahkan tidak perlu menyebutkan kamar pribadi yang sangat terbatas yang kemungkinan besar sudah dipesan penuh sejak awal. Beberapa saat kemudian, pintu masuk ke lelang ditutup, tidak lagi memungkinkan peserta tambahan untuk masuk karena seorang lelaki tua berusia 70-an mengenakan jubah juru lelang sudah berjalan ke atas panggung. Setelah lelaki tua itu naik, dia secara singkat memperkenalkan dirinya, menyatakan bahwa dia adalah juru lelang kelas atas rumah lelang 1000 harta karun. Di rumah lelang 1000 harta kerajaan Luotong, hanya ada 2 juru lelang bermutu tinggi. Tentu saja, ada banyak kelas awal dan kelas menengah juga. Saat ini, pelelangan diawasi oleh salah satu juru lelang kelas atas sehingga pentingnya pelelangan khusus ini terlihat jelas. Setelah memperkenalkan diri, ia melanjutkan aturan pelelangan sebelum akhirnya menyatakan pelelangan akan dimulai. Item pertama yang akan dilelang adalah segumpal Golden Crown Marrow. Golden Crown Marrow adalah bahan penting untuk menyempurnakan Great Four Spirit dan Golden Crown Marrow normal hanya sebesar kepalan tangan bayi, tetapi yang dilelang adalah seukuran telapak tangan orang dewasa. Harga awalnya adalah 100.000 koin emas. Biasanya, barang pertama yang dilelang adalah barang termurah dari acara tersebut. 100.000 koin emas. Memikirkan rasio terhadap barang yang dilelang menjelang akhir, kekuatan yang lebih kecil merasakan hati mereka menegang. 110.000. 120.000. Dalam sekejap, suara penawaran berteriak-teriak di bawah panggung. Dan pada akhirnya, Golden Crown Marrow seukuran telapak tangan itu dimenangkan dengan 130.000 koin emas. Wang Xiaolong duduk diam di kamar pribadi. Meskipun Golden Crown Marrow adalah bahan penting dalam memurnikan pil, pada dasarnya itu tidak berguna baginya. Selanjutnya, item kedua yang dilelang adalah pedang panjang bernama Self Parting. Menurut pengantar juru lelang, pedang panjang Self Parting ini ditempa dari inti es berumur 10.000 tahun dan logam langka lainnya. Itu sangat tajam, tapi ini adalah keuntungan sekunder. Poin utamanya adalah bahwa pemilik sebelumnya dari pedang panjang belahan selatan ini, menurut penjelasan juru lelang,
adalah seseorang bernama Su Fei, seorang ahli Xiantian dari Orde Ketujuh. 100 tahun yang lalu, Su Fei ini sangat terkenal di kerajaan sekitarnya, dan pedang panjang belahan selatan hilang setelah dia jatuh. Itu ditemukan beberapa waktu lalu oleh orang-orang rumah lelang 1000 harta karun. Wang Xiaolong memiliki Blades of Asura, dengan demikian, level senjata ini tidak masuk ke matanya. Tapi ketika Wang Min melihat pedang panjang belah selatan, matanya terpaku padanya tanpa berkedip, jelas bahwa dia sangat menyukai pedang. "Kakak, bisakah kamu?" Wang Min bertanya dengan malu-malu. Wang Xiaolong memperhatikan ekspresi wajah adik perempuannya. "Kamu ingin menawar pedang perpisahan selatan ini?" Wang Min mengangguk ketika dia melihat kakak laki-lakinya, meskipun dia memiliki tabungan sendiri, itu masih jauh dari cukup untuk menawar pedang panjang pembelahan selatan. 200.000. Pada saat ini, seseorang di lantai dasar tiba-tiba mengajukan tawaran. Harga awal untuk pedang panjang South Parting adalah 180.000. 210.000. Penawar lain menaikkan tawaran. 300.000. Tiba-tiba, suara Wang Xiaolong terdengar dari kamar pribadi di lantai atas. 310.000. Mengikuti di belakang Wang Xiaolong, sebuah suara terdengar dari ruangan yang berbeda. 400.000. Wang Xiaolong menambahkan dengan ekspresi tenang. 400.000. Seluruh aula besar terkejut diam, termasuk kamar pribadi lainnya yang mengajukan penawaran. Pada akhirnya, pedang perpisahan selatan ditawar oleh Wang Xiaolong dengan harga 400.000 koin emas. Ketika orang-orang dari rumah lelang 1000 harta mengirim pedang ke kamar pribadi, wajah Wang Min mekar dan dia menjadi tidak mau meletakkan pedangnya. "Bisakah Anda memberitahu saya sekarang siapa yang ingin Anda temukan dengan datang ke pelelangan?" Melihat ekspresi bahagianya, Wang Xiaolong mengambil kesempatan untuk bertanya lagi. Keuntungan tahunan dari Nine Tripod Commerce berlimpah, dan 400 koin emas ini hanyalah sehelai rambut dari 9 lembu ke Wang Xiaolong. Wang Min dengan jujur menjawab dengan sedikit rasa malu, "Saya datang untuk mencari Guo Tai." "Guo Tai?" Wang Xiaolong bingung. Dia kemudian menoleh ke Marsekal Hao Tian dan Fei Hou, tetapi keduanya menggelengkan kepala, tampaknya tidak satu pun dari mereka yang pernah mendengar nama ini. Kepala Wang Min membungkuk sangat rendah sehingga hidungnya hampir menyentuh dadanya, dan dia berkata, "Dia adalah putra Guo Shuhan." "Guo Shuhan?" Wang Xiaolong, Marsekal Hao Tian, dan Fei Hou semuanya terkejut. Guo Shuhan adalah presiden cabang rumah lelang 1000 harta karun di kota kerajaan Luotong. Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya dengan masam setelah mengatasi kejutan kecil itu. Jadi, alasan adik perempuannya datang ke pelelangan adalah untuk kekasihnya. Tapi, kalau dipikir-pikir, setelah tahun ini, adik perempuannya akan berusia 16 tahun, dan dalam waktu 2 tahun lagi dia sudah cukup umur untuk menikah. Apakah ibu dan ayah tahu tentang ini? Wang Xiaolong bertanya. Belum. Wang Min canggung dan malu saat dia menjawab. Kalau begitu, cari waktu dan undang Guo Tai itu ke rumah Tian Xuan agar ibu, ayah, dan aku bisa melihatnya. Wang Xiaolong tersenyum sambil berkata. Melihat Wang Xiaolong tidak keberatan, dia senang dan mengangguk dengan penuh semangat. Oke. Di bawah, pelelangan berlangsung dan lebih dari selusin barang terjual. Selanjutnya, kami melelang harta dunia yang luar biasa. Esne Geosentris kali ini, juru lelang di atas panggung meninggikan suaranya. Esne Geosentris. Seketika, keributan menyapu banyak kekuatan yang hadir di aula lelang. Bisa dibilang mayoritas dari mereka datang untuk item yang satu ini. Bab 144, Perang Penawaran untuk Esne Geosentris. Mendengar item lelang berikutnya adalah Esne Geosentris, mata Wang Xiaolong berbinar. Akhirnya, ada di sini. Wang Xiaolong melihat ke bawah ke arah panggung, menyaksikan anggota staf rumah lelang dengan hati-hati membawa botol batu giok ke atas panggung, dan juru lelang menerimanya dengan wajah serius. Botol batu giok itu berwarna hijau giok yang hangat, penuh kehidupan dan semangat. Juru lelang dengan hati-hati meletakkan botol giok hijau di atas meja dan melihat sekeliling ke arah para tamu sebelum dia berkata, saya percaya semua orang menyadari manfaat ajaib dari Geosentris Esne dan tanpa penjelasan lebih lanjut, saya tidak akan mengoceh dan membuang waktu semua orang. Botol giok ini terbuat dari hati giok bermutu tinggi,
dan di dalamnya berisi esne geosentris. Di dalam botol batu giok ini, tidak peduli berapa lama waktu berlalu, khasiat obatnya akan dipertahankan dan totalnya ada 6 tetes. Gelombang kegembiraan lainnya melanda para tamu di aula. Wang Xiaolong juga tertegun. Terlintas di benaknya bahwa paling banyak akan ada 2 tetes esne geosentris yang dilelang. Lagi pula, untuk harta karun seperti geosentris esne, bisa mengambil 2 tetes untuk dilelang sudah merupakan suatu kebetulan. Pembentukan 1 tetes esne geosentris membutuhkan waktu 10.000 tahun, bahkan mungkin belasan ribu tahun. Tawaran awal untuk botol geosentris esne ini adalah 3 juta. Pada saat berikutnya, juru lelang mengumumkan sosok yang membuat sebagian besar pasukan kalah. 3 juta. Jika itu adalah Wong Clan Manor di masa lalu, mereka tidak akan pernah bisa keluar dengan jumlah 3 juta bahkan jika mereka menjual seluruh Wong Clan Manor. Pasukan kecil dan menengah yang menantikan penawaran untuk geosentris esne merasa seperti basah kuyup dalam badai hujan es yang dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mereka hanya bisa menyerah pada niat untuk menawar 3.100.000. Meski begitu, beberapa saat setelah suara juru lelang turun, sebuah tawaran dipanggil dari salah satu ruang tamu pribadi. Wang Xiaolong melihat ke arah kamar nomor 9 karena pemilik suara itu terdengar familiar. Itu suara Yang Zeng, kata Fei Hou. Suara Yang Zeng. Kebenaran melanda Wang Xiaolong, tidak heran dia merasa bahwa suara itu terdengar akrab. Dia tidak memikirkan Yang Zeng, tetapi Fei Hou pasti tahu siapa pemiliknya jika itu Yang Zeng. Yang Zeng, kalau begitu, artinya Yang An, Yang Dong, dan siapapun dari keluarga yang ada di kamar 9. 3.500.000. Dan beberapa detik kemudian, suara lain terdengar dari ruang tamu pribadi 11. Kepala Wang Xiaolong membentak ke arah kamar 11, itu adalah Ning Wong. Suara ini milik Patriark Ning Wong dari keluarga martial Ning. Kemudian, tawaran kamar 12, 3.600.000. Suara pedang besar sekte Yeu Chen. Wang Xiaolong mencibir, tidak ada orang yang bersuara di tawaran sebelumnya, tetapi sekarang hidangan utama ada di sini, mereka tidak bisa duduk diam lagi, menampakkan diri. Dia yakin orang-orang ini tahu dia duduk di kamar 5 sejak dia menawar pedang panjang pembelahan selatan untuk adik perempuannya. 5 juta. Setelah suara Yeu Chen sekte pedang besar baru saja berakhir, Wang Xiaolong mengisi nomornya, merentangkan kelima jarinya dengan malas. 5 juta. Nomor itu menghantam para tamu seperti petir, dan sepertinya bergema untuk waktu yang lama di aula lelang yang besar, bergema di gendang telinga. 5 juta. Siapa yang duduk di kamar pribadi 5? Kedengarannya seperti Wang Xiaolong. Pengungkapan identitas ini menyebabkan gelombang besar di antara orang-orang di bawah. Duduk di kamar 11, Ning Wong mencibir menghina, Wendogi kecil ini benar-benar kaya raya, hanya membuang 5 juta. Kemudian, dia berteriak, 6 juta setelah menaikkan tawarannya, Ning Wong bahkan melontarkan pandangan provokatif ke kamar 5. 6.100.000. Suara ini bukan milik Wang Xiaolong, dan bukan juga Yeu Chen. Itu berasal dari kamar pribadi 2. Ning Wong tertegun. 6.300.000. Tamu di kamar pribadi 1 memanggil. 6.400.000. 6.700.000. Harga naik seperti gelombang pasang, dan dalam sekejap mata, melampaui 7 juta. Di bawah, pasukan kecil dan menengah hampir membuat hati mereka melompat keluar dari tenggorokan mereka mendengarkan tawaran yang dipanggil. 6 juta 7 juta adalah angka yang tidak berani mereka bayangkan. 7.100.000. Suara Yeu Chen terdengar lagi. 10 juta. Saat berikutnya, suara Wang Xiaolong terdengar seperti petir, jatuh ke setiap sudut aula lelang. 10 juta. Mendengar sosok ini hampir membuat beberapa pasukan kecil patriark jatuh dari kursi mereka dengan ekspresi ngeri di wajah mereka, termasuk Ning Wong, Yeu Chen, Yang Zeng, dan semua orang di kamar pribadi lainnya. Juru lelang melongot, lupa bereaksi pada saat itu. 10 juta adalah angka yang mengejutkan. Jika mereka menumpuk 10 juta koin emas di tengah aula lelang, tidak berlebihan untuk mengatakan itu adalah gunung emas. Aula lelang tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Sudah lama berlalu, namun semua orang masih syok.
Tamu di kamar pribadi 5 mengajukan tawaran 10 juta, apakah ada orang lain yang ingin menaikkan tawaran? Juru lelang akhirnya menemukan suaranya dan berbicara, menenangkan keributan yang terjadi di aula besar. Tapi, sebelum mereka bisa turun dari keterkejutan mereka, seseorang membuat tawaran yang lebih tinggi, 10.100.000. Semua tamu memiliki ekspresi bodoh dan terpana di wajah mereka. 10.100.000. Sebenarnya ada seseorang yang menawar lebih tinggi. Semua kepala menoleh ke arah sumber suara, kamar 11. Suara martial Ning Family Patriarch Ning Wong. Sudut mulut Wong Xiaolong melengkung ke atas dengan seringai dingin mendengar Ning Wong memanggil. Menilai dari situasinya, orang-orang dari Clear Cloud Pavilion juga ada di sini. Hanya kekuatan seperti Clear Cloud Pavilion yang masih bersedia menawar setelah harganya mencapai 10 juta. Meskipun keluarga Martial Ning memiliki status sebagai salah satu keluarga super di kerajaan Baolong, Ning Wong sendiri, bagaimanapun, tidak akan mau mengeluarkan lebih dari 10 juta uangnya sendiri untuk berperang dengannya. 20 juta. Masih terjebak di tengah keterkejutan yang dibawa oleh 10.100.000 Ning Wong, suara Wong Xiaolong mengguncang kerumunan. Mendengar 20 juta seperti menonton dan mendengarkan sambaran petir raksasa yang membelah langit cerah, otak dan gendang telinga mereka seakan berdengung selamanya dengan kata-kata 20 juta. Mereka bahkan tidak tahu di mana mereka saat ini. Palu juru lelang membeku di udara saat dia terkejut. Sekte pedang besar Ye Chen membeku di kursinya. Yang Zeng, Yang Dong, dan Yang An membeku. Duduk di sebelah Ning Wong di kamar pribadi nomor 11 adalah seorang lelaki tua kurus. Cahaya dingin melintas di matanya, dan suaranya yang dingin terdengar, 20 juta untuk menawar esne geosentris. Wong Xiaolong ini benar-benar unik, tidak heran bahkan kamu takut padanya. Ning Wong menjadi malu dengan kata-kata lelaki tua itu, tetapi dia tidak membantahnya. Nyatanya, ada bekas gentar di wajahnya saat menghadapi pria tua yang mengenakan jubah yang menandakan pavilion awan jernih ini. Bajingan kecil ini pasti gila untuk membeli Gaocentri Chesne seharga 20 juta. Di kamar pribadi 9, Yang Zeng mendengus dingin. Meskipun Gaocentri Chesne adalah obat ajaib, itu hanya berpengaruh pada prajurit di bawah alam Xiantian, dan itu tidak banyak berpengaruh bagi ahli Xiantian. Oleh karena itu, menggunakan 20 juta untuk menawar esne geosentris ini, semua orang termasuk Yang Zeng merasa itu tidak sepadan. Bisikan kaget naik dan turun tanpa henti di rumah lelang. Meskipun demikian, di tengah kerumunan yang terkejut, Wong Xiaolong mendapatkan esne geosentris dengan harga 20 juta. Setelah Wong Xiaolong membayar 20 juta koin emas, pelayan itu sendiri datang untuk meletakkan botol esne geosentris di tangan Wong Xiaolong. Memegang botol hijau giok hati, Wong Xiaolong sangat gembira di dalam, akhirnya, itu ada di tangannya. Di mata orang lain, esne geosentris ini tidak bernilai 20 juta, tetapi bagi perdagangan 9 tripod Wong Xiaolong, yang paling kurang bukanlah uang. Dan di mata Wong Xiaolong, itu bernilai setiap koin emas. Dengan ini, dia pasti bisa maju ke puncak orde ke-10 sebelum akhir tahun kompetisi tahunan akademi. Setelah berhasil menawar untuk Gaocentri Chesne, item berikutnya adalah teknik kultivasi peringkat bumi bermutu tinggi. Meskipun teknik kultivasi peringkat bumi tingkat tinggi jarang terjadi, harga yang diambilnya jauh lebih buruk daripada esne geosentris. Bab 145, Berita tentang Ye Uming. Setelah teknik kultivasi peringkat bumi tingkat tinggi dilelang, juru lelang memasang keterampilan pertempuran peringkat bumi tingkat tinggi. Keterampilan pertempuran peringkat bumi tingkat tinggi ini disebut Noble Rebel Swordplay, dan Wong Xiaolong menggunakan 5 juta untuk menawarnya untuk Wong Min. Gadis kecil itu selalu bersandar pada pedang dan keterampilan pedang. Segera, pelelangan berakhir. Wong Xiaolong dan kelompoknya meninggalkan rumah lelang dan langsung kembali ke Tian Xuan Mansion. Meskipun bukan rahasia lagi bahwa Gaocentri Chesne dibeli oleh Wong Xiaolong, tidak ada yang berani menghalangi jalan mereka dalam upaya perampokan. Lagi pula, di sisi Wong Xiaolong adalah Marshal Hao Tian dan Fei Hao, dua ahli Xiantian. Melangkah ke rumah Tian Xuan, Wong Xiaolong bergegas ke kamarnya, memprakarsai cincin pengikat dewa, dan memasuki medan perang kuno untuk memulai latihan pintu tertutupnya.
Di medan perang kuno, Wang Xiaolong duduk dalam posisi meditasi dan mengeluarkan botol giok hijau dari cincin Asura. Membuka tutup botolnya, aroma seperti ambrosia langsung keluar darinya. Keharuman ini mirip dengan anggur tua yang telah berfermentasi jauh di dalam tanah selama bertahun-tahun, dan hanya dengan sedikit bau saja sudah cukup untuk membuat orang mabuk, membuka pori-pori. Wang Xiaolong mengintip ke dalam botol jantung giok hijau dan melihat di dalamnya ada beberapa tetes cairan putih susu yang memiliki kekentalan kental. Saat dia terus melihat, sepertinya ada daya pikat magis pada cairan putih ini yang membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangannya. Itu adalah efek hipnotis pada pikiran yang membuat orang ingin tenggelam dalam perasaan itu. Beberapa saat kemudian, Wang Xiaolong berhasil menarik dirinya keluar dari keadaan halusinasi sambil merasa kaget di dalam hatinya. Menguatkan pikirannya, Wang Xiaolong menelan semua es negeosentris ke dalam mulutnya, menelan semuanya sekaligus. Meskipun mengambil semuanya sekaligus terlalu banyak, harta dengan energi obat seperti itu yang ada di dalam geosentris esne tidak bertindak kasar, dengan demikian, itu tidak akan membawa efek samping negatif dari konsumsi berlebihan. Saat 6 tetes esne geosentris meluncur ke tenggorokannya, aroma harum memenuhi mulutnya, membanjiri setiap sudut tubuh Wang Xiaolong. Wang Xiaolong belum pernah merasakan sesuatu yang begitu harum dan lezat. Efeknya seketika. Untaian energi hangat menyebar ke seluruh tubuhnya dan Wang Xiaolong dengan cepat menjalankan taktik Asura untuk menyempurnakan energi hangat ini. Sementara Wang Xiaolong menyempurnakannya, ki pertempuran di meridiannya dan laut ki menderu saat mengembun, dan area laut ki-nya meluas. Pada saat yang sama, ki pertempuran dunia bawah di laut ki Wang Xiaolong memulai proses pencairan, berubah dari keadaan gas menjadi cair. Saat proses ini dimulai, semakin banyak gas dari pertempuran ki yang terkondensasi, berubah menjadi bentuk cair. Roh bela diri naga kembar di belakang Wang Xiaolong melahap energi spiritual dengan rakus, dan cahaya hitam dan biru gemilang saat sisik naga ilahi purba mereka jatuh satu per satu. Saat sisik-sisik ini turun, sisik-sisik baru yang lebih tebal dan berkilau dengan cepat tumbuh dan menggantikan yang lama. Wang Xiaolong menjalankan Asura Touch satu siklus penuh demi satu, terus menyempurnakan energi hangat yang datang dari geosentris esne. Di medan perang kuno, ada perbedaan antara siang dan malam. Cahaya datang dan pergi, dan itu berulang berkali-kali sampai pada satu titik, cahaya cemerlang keluar dari tubuh Wang Xiaolong dan dia tiba-tiba bergidik. Puncak orde ke-10, dia akhirnya berhasil menerobos. Kegembiraan melilit hati Wang Xiaolong, tetapi dia bersikeras untuk menyempurnakan energi yang berasal dari esne geosentris sementara ki pertempuran di meridiannya dan laut ki hampir semuanya mencair menjadi bentuk cair. Wang Xiaolong hanya berhenti ketika dia telah memurnikan setiap energi obat yang berasal dari esne geosentris. Membuka matanya, Wang Xiaolong meraung menghadap ke langit, sesuatu yang mirip dengan geraman naga purba, bergema di medan perang kuno untuk waktu yang lama. Puncak orde ke-10 akhir. Meskipun dia tidak berhasil masuk ke alam Xiantian, dia memiliki kepercayaan diri untuk melawan seseorang yang baru saja memasuki alam Xiantian jika jiwanya berubah dengan naga kembar. Bahkan membunuh mereka bukanlah masalah. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, Wang Xiaolong keluar dari medan perang kuno. Berjalan keluar, dia melewati halaman adik perempuannya Wang Min dan mendengar suara latihan pedang yang membuatnya menghentikan langkahnya. Dia masuk dan melihat bahwa Wang Min sedang berlatih permainan pedangnya di halaman. Pedang panjang di tangan Wang Min adalah pedang yang sama yang dibeli Wang Xiaolong untuknya dari lelang 1000 harta karun, pedang panjang belah selatan. Keterampilan pedang yang dipraktikkan Wang Min memiliki gerakan yang sangat aneh. Sementara pedang itu menyerang, bagian depan tubuhnya tiba-tiba berputar, memungkinkan dia untuk menusukkan pedang panjang itu ke arah yang berlawanan. Saat ujung pedang menusuk ke belakang, pergelangan tangannya akan mengubah serangan sekali lagi untuk berkonsentrasi ke depan. Ini permainan pedang pemberontak mulia? Wang Xiaolong berbicara. Mendengar suara Wang Xiaolong, Wang Min menghentikan latihannya dan berbalik. Matanya berbinar saat dia berlari ke sisi Wang Xiaolong. "Kakak, kamu akhirnya keluar dari latihan tertutup." Wang Xiaolong tersenyum, "Berapa lama saya berlatih kali ini?" "Hampir 3 bulan," Wang Min menjawab. 3 bulan.
Ini sangat mengejutkan Wang Xiaolong, dia tidak menyangka bahwa 3 bulan telah berlalu. Untungnya, dia tidak melewatkan waktu untuk kompetisi tahunan akademi. Oh benar, kakak, senior VIHO mencarimu beberapa kali, mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilaporkan kepadamu, kata Wang Min. Wang Xiaolong mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Kemudian, dia membimbing adik perempuannya berlatih pedang sebelum dia meninggalkan halaman rumahnya dan menuju ke aula utama. Dia mengirim seseorang untuk memanggil VIHO sambil menunggu. Sovereign, kamu akhirnya keluar. Melihat Wang Xiaolong, VIHO memiliki ekspresi bahagia di wajahnya saat dia dengan cepat menambahkan, Sovereign, ada kabar baik. Ada pesan dari guru apa, ada berita dari Ye Uming. Wang Xiaolong melongo sejenak sebelum kegembiraan muncul. Ini memang berita bagus. Di mana tuanmu sekarang? Wang Xiaolong bertanya. Beberapa hari yang lalu, saya dan kakak senior Hao Tian menerima pesan guru. Chuan berkata dia akan tiba di kerajaan Luotong dalam waktu 2 bulan, dan kali ini, dia akan datang bersama penjaga kiri VIHO berkata dengan nada hormat yang jelas. Meninggalkan kustodian Zhao Su. Wang Xiaolong berseri-seri. Sejak Ye Uming pergi dan tidak ada berita tentang dia, Wang Xiaolong khawatir kakak seniornya Chen Tianqi entah bagaimana mengetahui tentang dia dan akan membawa bencana pada keluarga Wang. Tapi sekarang, selama penjaga kiri ada di sana, dia akan memiliki ahli alam saint di sampingnya. Ini sekarang telah meningkatkan jaminan keamanan rumah Tian Xuan ke tingkat yang lebih tinggi. 2 bulan lagi. Itu berarti kedatangan mereka mendekati akhir tahun, Yeo Ming dan Zhao Su akhirnya tiba di Luotong Royal City. Apakah ada pergerakan dari sekte pedang besar, keluarga bela diri Ning, atau pavilion awan bening baru-baru ini? Wang Xiaolong mengumpulkan pikirannya dan bertanya pada VIHO. Setengah bulan yang lalu, Lin Ziren dari sekte pedang besar maju ke alam Xiantian dan perayaan akbar diadakan. Mereka mengundang banyak pasukan di kerajaan Baolong untuk jamuan makan. Keluarga Martial Ning dan pavilion awan cerah tampaknya sedang menetaskan sesuatu secara diam-diam, dan selama beberapa bulan terakhir ini, Ning Wong dan wakil pavilion guru ke Yu dari pavilion awan bening telah menjadi sangat dekat. VIHO melaporkan peristiwa yang terjadi satu per satu. Ke Yu? Wang Xiaolong bingung. Ya, Ke Yu ini adalah prajurit orde kedua Xiantian dan juga sangat cantik. VIHO menjawab, Ning Wong mungkin memiliki niat baik terhadap Ke Yu ini. Wang Xiaolong mengangguk. Pada awalnya, Wang Xiaolong tidak memiliki kepercayaan penuh untuk menghancurkan sekte pedang besar, keluarga Martial Ning, dan pavilion awan jernih setelah menerobos ke ranah Xiantian dalam beberapa hari mendatang. Namun, dalam waktu 2 bulan, ketika Ye Ming dan Zhao Su tiba, sekte pedang besar, keluarga Martial Ning, dan pavilion awan jernih tidak akan bisa lolos dari pemusnahan. Wang Xiaolong membuat keputusan bahwa begitu kedua orang ini tiba, dia akan melakukan perjalanan ke kerajaan Baolong bersama mereka. Sovereign, ada masalah lain. Baru-baru ini, ada banyak bentrokan antara penjaga istana Tian Xuan kami dan istana Perdana Menteri. VIHO ragu-ragu saat dia mengangkat masalah itu. Kediaman Perdana Menteri. Cahaya dingin bersinar di mata Wang Xiaolong. Ada apa?